Hidup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sukses, dan sehat selalu. Ketemu lagi ya bersama kita dalam Jurus Jitu Sukses TBK 2020. Pada kali ini kita akan bahas TPS bagian pertama ya, soal nomor 1 sampai 7 pada tes penalaran umum TBK 2019. Yuk kita lihat, check it out. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahun 2020 ini pemerintah mengumumkan tes yang diuji dalam SBMPTN itu hanya satu bagian saja, yaitu tes potensi skolastik atau TPS. Nah, di TPS ini ya, itu terdiri dari 4 bentuk tes ya. Ada tes penalaran umum, ada tes pemahaman bacaan dan menulis, ada tes pengetahuan dan pemahaman umum, dan terakhir tes pengetahuan kuantitatif. Masing-masing tes ini terdiri dari 20 soal dan alokasi waktunya pun berbeda-beda. Nah, tapi untuk yang kali ini kita cukup bahas aja tentang bagian pertama, yaitu penalaran umum. Ya, di sini nanti saya bagi menjadi 3 video pembahasan ya. Untuk yang pertama yaitu pada teks yang pertama yang diikuti oleh 7 soal. Nanti bagian yang kedua juga sama, ada teks yang kedua diikuti oleh 7 soal, dan yang bagian ketiga yaitu 6 soal penalaran kuantitatif. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, pada tes nanti kita akan menghadapinya dalam bentuk tes uji komputer ya, tes UTBK ya, ujian tes berbasis komputer dengan waktu 35 menit. Berarti 20 soal itu kita kerjakan dalam waktu 35 menit ya. Artinya satu soal itu bisa dikatakan 1 menit ya gitu ya, 1,75 menit gitu ya. Nah, oke langsung aja kita lihat dari bagian pertama ya. Oke, kita lihat dari soal nomor 1 ya. Teman-teman tidak usah khawatir, sebenarnya ini soalnya tidak full ya. Soal aslinya itu ada 3 paragraf dan ada 1 tabel. Bisa dilihat ya dan download juga di deskripsi video di bawah. Kita lihat ya dari soal nomor 1 ini saya langsung potong. Jadi saya hanya ambil paragraf yang pertama nih. Karena soal pertama itu permintaannya berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar gitu ya. Oke, nah kalau kita baca ya dari awal sampai akhir paragraf, jadi jawaban dari soal nomor 1 ini itu ada ya, ada di mana gitu ya. Nah, jadi dia di sini nih, yaitu di kalimat yang keempat. Sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit ya. Jadi ada kata kuncinya yaitu di sini pada akhirnya ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini ya, itu ditandai oleh dengan jawaban pada akhirnya ini. Ya sesuai dengan paragrafnya ya. Maka jawaban yang benar itu di sini nih. Yang bagian D ya. Karena ada kata pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Maka jawaban untuk nomor 1 ini jawaban kita yang D. Oke ya. Gampang ya. Nah, jadi strateginya adalah kita fokus kepada pertanyaan pada soal ya, sehingga kita hanya menemukan yang sesuai dengan yang diminta, yaitu di paragraf 1 dan apa yang sesuai dengan pertanyaannya gitu ya. Oke? Oke. Nah, di soal nomor 2 ini ya, kita lihat ya. Di pertanyaannya adalah simpulan apa yang dapat ditarik dari paragraf 3. Nah, ini adalah potongan paragraf yang ketiga ya. Kalau kita baca satu persatu pada opsinya ini dan kesesuaian dari paragrafnya, ini jawaban yang paling tepat ya, yaitu yang bagian yang E ya. Jadi jawaban saya ini yang E. Kenapa gitu ya? Nah, jawabannya yang E gitu. Nah, kita lihat ya di sini ya. Anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit apabila mendapatkan terapi bermain. Nah, jadi di sini kunci jawabannya itu di sini nih, pada kalimat yang kedua ya. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika anak-anak ya mendapatkan
ya kan? Mendapatkan terapi bermain, mereka lebih bersikap kooperatif. Nah, sikap kooperatif misalnya ditunjukkan ya dalam bentuk kepatuhan dan kemampuan berkomunikasi dengan orang tua. Sikap kooperatif membuat anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, berarti jawaban kita untuk nomor 2 yaitu yang E ya. Oke. Oke adik-adik, kita lihat ya. Sekarang nomor 3. Di sini berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Oke, jadi untuk nomor 3 ini jawaban yang benar ya, itu adalah yang D ya. Kok jawabannya yang D gitu ya? Oke. Nah, coba kita bahas ya. Jadi jawaban kita ini yang D. Nah, jadi D ini jawabannya anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit. Itu kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulan itu dari mana dapatnya? Dari sini ya. Dari ini kalimat mengatakan banyaknya pemandangan orang sakit menjadi salah satu alasan ya mereka di sini berarti anak kecil ya. Anak-anak itu mereka menolak ke rumah sakit. Begitu juga dengan bau obat yang menyengat dan penampilan staf rumah sakit dengan baju putihnya. Mereka mengira bahwa jika ke rumah sakit mereka akan disuntik. Nah, jadi itulah ada kesimpulannya ya. Jadi untuk nomor 3 ya, jawabannya adalah yang D. Oke. Oke, kita lihat di soal nomor 4. Ternyata ya, soalnya yang didapat ya ini sama dengan nomor 3. Jadi sepertinya jawabannya juga sama ya. Seperti nomor 3 tadi ya di sini ya. Jawabannya yang D gitu kan. Nah, mungkin teman-teman punya referensi soal yang berbeda kali ya. Bisa jadi kita yang menemukan soal ini mengcrop gambarnya yang sama 2 kali gitu ya. Nah, jadi ini harus diganti ya. Nah, karena ini gambarnya sama ya, berarti kita lanjut saja deh nomor berikutnya ya, nomor 5 ya. Nah, jadi untuk nomor 4 ini juga sama jawabannya yang D. Oke. Nah, oke kita lanjut ya, nomor berikutnya nomor 5. Nah, nomor 5 ini pertanyaannya, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal? Nah, jadi kita lihat di sini pada paragraf yang pertama ini, kalimat yang bercetak tebal membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Oke, jadi jawaban yang tepat ya untuk nomor 5 ini itu adalah yang ya. Jadi jawabannya itu adalah yang C ya. Kenapa yang C gitu ya? Nah, kalau kita lihat nih ya. Jadi kan di sini kan dikatakan membayangkan sakitnya jarum suntik. Oke, di opsi A, pilihan A ya, banyak anak tidak suka ke rumah sakit karena takut disuntik. Berarti kan ini kan mendukung ya, masih mendukung ya, udah membayangkan gitu ya, karena takut disuntik gitu ya, takut disuntik, berarti sesuai dong. Nah, tapi yang dimintakan yang tidak mendukung. Oke, yang bagian B, banyak anak mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan ketika disuntik. Nah, ini juga sama, mendukung ya, karena dia sudah mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Ya, sama berarti juga sesuai. Nah, tapi kalau untuk yang C ya, kalimatnya banyak anak belum pernah rumah sakit. Berarti ini si anak belum pernah rumah sakit. Bisa bayangkan ya. Oke? Oke. Jawaban saya yang C ya. Oke. Oke. Di soal nomor 6 ini kita lihat ya. Di sini pertanyaannya adalah berdasarkan tabel 1, jenis permainan yang menempati keberhasilan kedua tertinggi setelah terapi adalah. Nah, jadi kita lihat ya. Kalau gitu tinggal jumlahin aja kan. 20 tambah 25 gitu ya. Berarti ini 45. Kan 30 tambah 20 berarti 50 ya. 15 tambah 25 ini 40.
35 tambah 35, 70. Artinya ini jumlah anak ya yang bermain sesuai dengan permainannya. 12 tambah 15 itu 27. 20 tambah 20 itu ada 40. Nah, di soal permintaannya adalah jenis permainan yang menempati keberhasilan kedua tertinggi. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah yang ini 70 ya. Nah, ini pertama. Nah, kemudian yang nomor 2-nya ya pastinya yang ini 50 ya. Oke, bola ya. Berarti ini nomor 2. Berarti jawaban kita yang benar adalah yang B. Bola. Oke. Oke, soal nomor 7. Nah, berdasarkan tabel 1, jika hasil tersebut tidak berubah pada masa mendatang, jenis permainan yang paling mungkin dipertahankan untuk diberikan pada anak-anak adalah, oke, seperti yang kita lihat ya tadi di sini ya. Kalau kita tulisan kembali ya, jumlahnya, jumlah masing-masing yang ada di sini, ini tadi 45, yang di sini 50, ini 40, di sini 70, ini 27, yang di sini 40. Oke, kalau katanya hasilnya tidak pernah berubah pada masa mendatang, nah otomatis yang akan dipertahankan untuk diberikan pada anak-anak ya, pastinya yang paling tinggi gitu ya. Ya udah, jawaban dari ini yang paling tinggi 70 itu adalah permainan monopoli. Oke, jawabannya yang D. Oke, demikian. Itulah 7 pembahasan tadi yang kita coba bahas ya. Nah, oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa kembali. Dadah. Cukup aja.